Dewi 老师。 Halo Leni 老师， Selamat pagi 小朋友。 selamat hari Minggu. Ya, apakah 小朋友 semuanya sudah siapkan hati untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Dan semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya 小朋友。 Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu dan laus-laus sudah siap datang kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami bisa merasakan sukacita. Tuhan, kami bersyukur. Kami masih diberikan kesehatan. Tuhan masih memberikan nafas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 小朋友, sekarang kita sudah memasuki bulan yang baru loh. 小朋友 tahu nggak sekarang bulan apa? Ya, pasti tahu ya. Sekarang bulan Desember. Biasanya bulan Desember kita merayakan apa? Iya, merayakan Natal. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. 小朋友, minggu yang lalu kita sudah belajar satu lagu yang menantikan kedatangan Juru Selamat kita. Oh, datanglah Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Ya, lagu tadi mengingatkan kita akan kedatangan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. 小朋友, 老师 juga mau mengajak kita ketika kita berada di atas gunung yang indah atau di lembah yang gelap. Jangan lupa, angkat wajahmu dan sadarilah bahwa Tuhan senantiasa menyediakan segala yang kita butuhkan. 小朋友, pernah nggak perhatikan matahari? Berubah tidak? Tidak ya, matahari tidak pernah berubah. 小朋友 coba perhatikan ketika hujan turun, matahari tetap bersinar. Ini menunjukkan kasih setia Tuhan bagi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Mari 小朋友, 老师 ajak 小朋友 menyanyikan lagu berikut ini untuk mengingat kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Ulun 是住在美丽的高山，或是当我在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。地上太阳，它总不改变，虽然笑一生在脸上，地上太阳，它总不改变，它不改变。
高山，或是当我在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。地上太阳，它总不改变，虽然笑已散在脸上。地上太阳，它总不改变，它不改变。地上太阳，它总不改变，虽然笑已散在脸上。地上太阳，它总不改变，它不改变。 Ya, Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus selalu sayang dan mengasihi kita. 小朋友, kasih setia Tuhan bagi kita tidak pernah berubah. Walaupun kita sering tidak taat, tidak patuh, bahkan kita terus-menerus melakukan dosa. Tapi Tuhan suka kalau anak-anaknya datang kepadanya kalau kita berbuat salah. Nah, 小朋友, 老师 mau mengajak 小朋友 semua, mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mau mengaku dosa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu mau datang kepadamu. Kami mau mengaku dosa-dosa kami. Tuhan, kami sering sombong, kami sering lupa bahwa segala sesuatu yang kami punya adalah pemberian Tuhan. Semakin hari kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak mau diatur, mau seenaknya saja. Bahkan kami sering melawan papa dan mama. Tuhan, kami juga sering menyanyiakan waktu kami untuk bermain game daripada menolong papa mama, membantu papa mama belajar, bahkan membaca Alkitab. Tuhan ampuni semua dosa kami. Tuhan tolong kami, beri kami kuasa untuk melakukan yang benar. Tolong kami untuk senantiasa mau patuh dan taat pada perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Dewi Lausu, sudah mau Natal ya? Iya. Kita ajak Sabenyu nyanyikan lagu Natal yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Biarlah bumi bersorak-sorai dan para malaikat bernyanyi bahwa Kristus telah lahir. Ya, sambil menyanyikan pujian ini Sabenyu, kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Antar papa mama bantuin Sabenyu scan barcode di samping ini ya. Heart the Herald Angels Sing. Heart the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all your nations rise, joy in triumph of the sky, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Heart the herald angels sing, glory to the newborn King. Heart the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all your nations rise, joy in triumph of the sky, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Heart the herald angels sing, glory to the newborn King. Teman-teman, mari kita doa persembahan. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau selalu setia menjaga kami sampai hari ini.
Sekarang kami bawa persembahan kami. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, 小朋友, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang baik ya. 小朋友, wah, tanggal 5 Desember sudah mulai bulan-bulan kita akan melihat aksesoris begini-beginian. Wah. Atau yang ini, biar bisa masukin hadiah. Atau yang ini, digantung. Kalau melihat yang seperti begini, wah, siapa yuk? Kamu mikir apa? Natal, bener. Tetapi, Lause, Natal itu bukan berbicara tentang aksesoris ini. Natal itu berbicara tentang Yesus yang lahir. Wah, kamu dapat nilai 100. Tapi apakah jawaban kamu betul-betul benar? Nah, kita akan belajar lagi nanti ya. Nah, siapa yuk? Minggu lalu ketika Lause Juliana bercerita, Lause Juliana ada sebut satu kata yang dimulai dari huruf A. Apa coba masih ingat? Advent. Iya, Advent. Advent itu artinya datang. Jadi minggu lalu kita ada di Advent 1. Hari ini kita ada di Advent 2. Masih ingat Advent yang 1 berbicara tentang H-O-P-E, hope, harapan. Hari ini kita berbicara tentang, wah, hari ini tanggal berapa ya siapa ya? Tanggal 10 lah. Bukan, tanggal 5. Ya, hari ini kita bercerita tentang apa? Di Advent kedua. Wow, pasti sudah ada yang tahu. Gampang. P-E-A-C-E. Berarti berbicara tentang peace. Peace artinya apa yo? Damai. Ya, peace artinya damai. Wah, siapa yuk? Tetapi damai seperti apa yang harus kita pelajari dan harus kita ingat? Pasti harus kembali melihat damai yang dicatat di dalam Alkitab. Siapa yuk? Lause, kamu, kita akan sama-sama melihat sebuah video singkat. Ayo, nanti di dalam video ini kita akan menemukan dua sesuatu yang penting yang berhubungan dengan damai. Di Advent kedua ini kita bercerita tentang damai. Tapi damai yang seperti apa? Waktu melihat video ini, lihat, simak, lalu pikirkan baik-baik. Ya? That night, some shepherds were in the fields outside the village, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terribly frightened. But the angel reassured them. Don't be afraid. I bring you good news of great joy for everyone. The Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born tonight in Bethlehem, the city of David. And this is how you will recognize him. You will find a baby lying in a manger, wrapped snugly in strips of cloth. Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God.
When the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, "Come on, let's go to Bethlehem. Let's see this wonderful thing that has happened, which the Lord has told us about." They ran to the village and found Mary and Joseph. And there was the baby, lying in the manger. Then the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. All who heard the shepherd's story were astonished. But Mary quietly treasured these things in her heart and thought about them often. The shepherds went back to their fields and flocks, glorifying and praising God for what the angels had told them, and because they had seen the child just as the angels had said. Siapa kalau Lause Hana sekarang bertanya, tadi para gembala didatangi malaikat, mereka langsung melihat dan mendengar malaikat berbicara. Saat ini, jika kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau tahu bagaimana Tuhan Yesus berbicara dengan kita. Bagaimana? Seperti gembala, nunggu malaikat datang, atau bagaimana? Yuk, kita mau mendengar firman Tuhan, kita minta Tuhan memimpin kita terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap Tuhan, kami siap untuk belajar apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Sehingga ketika kami memperingati Natal, ketika kami tahu Advent itu datang, Tuhan datang buat kami, ada yang sesuatu kami dapatkan dan itu tidak sama diberikan oleh dunia. Terima kasih Tuhan, dengar doa ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa yuk? Ayo kita buka Injil Lukas pasal 2 ayat 14 ya. Nah, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Seperti tadi Lause bertanya, kalau mau mendengar Tuhan berbicara kepadamu, kepada Lause itu seperti apa? Gak jauh-jauh, sederhana. Ambil Alkitab, baca, lalu minta pimpinan Roh Kudus. Nah, siapa yuk? Yuk kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara mereka manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yuk? Wow, kita belajar apa hari ini ya? Kalau lihat dari Injil Lukas, langsung gak usah banyak-banyak, satu saja. Dalam bahasa Indonesia diartikan damai itu dalam 2 suku kata. Ada yang tahu tidak? Suku kata itu apa? Hah? Apa coba? Ayo. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Oh, jadi hari ini kita belajar, kita bercerita tentang damai sejahtera. Siapa yuk? Wah, Lause, kok tiba-tiba gambar ini? Siapa yuk? Damai sejahtera itu dalam bahasa asli di Alkitab, itu punya banyak arti, banyak komposisi di dalamnya. Hah? Komposisi? Apa itu Lause? Komposisi itu berarti isi-isi apa aja yang ada di dalam. Nah, jadi waktu kita berbicara, kita mendengar kata damai sejahtera, berarti ada banyak arti di dalamnya dalam bahasa asli. Apa saja? Lah, kalau lihat gambar-gambar ini, coba kamu bisa melihat dan berpikir ada apa di dalam. Coba, ada yang bisa jawab enggak? Lagi bermain Lause? Bukan. Apa coba? Ketika bermain kamu akan menemukan ini. Happy, happiness, joy, bahagia, sukacita. Jadi waktu berbicara tentang damai sejahtera, dalam bahasa asli punya arti sukacita di dalam.
Lause, ada lagi nggak yang lain? Ada. Wah, apa lause? Panjat tebing? Bukan. Ada arti yang lain dalam damai sejahtera itu punya keberanian. Brave. Keberanian. Wow, damai sejahtera itu sukacita, happy, tapi juga ada berani, keberanian. Lalu ada lagi arti yang lain. Wah, kalau kamu lihat seperti begini, ayo, apa yang terlintas? Harmoni, rukun, seimbang, semuanya terasa teratur. Nah, itu harmoni. Wah, damai sejahtera bukan saja sukacita, bukan saja ada berani, tapi juga ada keseimbangan. Ada harmoni, ada rukun. Siapa yang? Ada nggak arti yang lain? Gampang loh kalau yang ini jawabannya. Pasti tentang Paskah. Bukan. Di dalam bahasa asli damai sejahtera ada juga diartikan penebusan. Kalau berbicara tentang penebusan, wow, hanya Yesus yang ada di pikiran Lause. Karena Yesus satu-satunya yang datang ke dunia menebus jiwamu dan menebus jiwaku. Sehingga kamu dan aku punya hidup yang baru. Nah, dalam damai sejahtera juga ada arti ini. Siapa yuk, sekarang kita balik lagi nih ke gembala-gembala yang tadi. Ketika mereka didatangi malaikat, ada ketakutan gak di dalam video itu? Ada. Mereka sampai, waduh, gak berani lihat malaikat. Mengapa? Karena mereka tahu mereka tidak layak. Kemudian ada sukacita gak di dalam video tadi? Ada. Ketika mereka menyadari, wah, mereka orang-orang spesial yang Tuhan pilih untuk mendengar kabar sukacita dan melihat langsung bayi Yesus. Nah, siapa yuk? Lalu ada harmoni enggak? Ada seimbang enggak? Ada rukun enggak? Lause, apa itu? Siapa yuk? Tahu tidak? Gembala di zamannya Tuhan Yesus adalah orang-orang rendahan yang tidak diperduli orang. Orang-orang rendahan yang diabaikan, yang tidak dianggap ada. Mengapa? Karena mereka hampir seperti budak-budak. Hampir seperti orang-orang upahan. Wah, siapa yuk? Tapi lihat video tadi, gembala-gembala punya sukacita, punya keberanian. Meskipun mereka dianggap tidak oleh masyarakat, mereka tidak peduli. Mereka tetap hanya berpikir tentang, ayo buktikan. Malaikat mengabarkan kabar sukacita. Jadi kita harus mencari tahu apakah itu adalah kabar yang betul-betul benar. Siapa yuk? Nah, waktu gembala pergi dan mencari, bertemu enggak dengan bayi Yesus? Bertemu. Lalu kemudian setelah mereka bertemu, berhenti sampai di sana? Tidak, siapa yuk? Sekarang cara mereka berpikir sudah berbeda. Inilah arti damai sejahtera yang sesungguhnya yang Tuhan mau kita ada. Ketika memperingati dan berpikir tentang Advent 2, peace, damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, damai sejahtera yang berbeda. Berbeda gimana Lause? Loh, apa ini? Wow, Lause suka loh. Suka dengan gambar ini. I can't. Saya tidak bisa. Tapi lihat sobekan yang lain. T-nya dibuang. Menjadi huruf, menjadi kata I can. Saya bisa. Cabang yuk, seperti gembala tadi. Gembala-gembala awalnya berpikir, mereka orang rendahan. Mereka tidak dianggap ada di masyarakat. Mereka orang hina. Tapi ketika mereka bertemu bayi Yesus, mereka menjadi berbeda. Mereka punya keberanian mengabarkan kabar sukacita. Mereka tidak lagi memandang diri mereka hina. Karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana Allah memandang mereka. Ketika mereka melihat, oh, Yesus, juru selamat yang dinantikan. Aku spesial, aku bertemu langsung dengan dia. Dan bayi Yesus membawa perubahan pada hidup gembala. Kenapa ya?
mereka bisa seperti itu? Ada apa siapa? Karena di dalam pikiran dan hati mereka sekarang sudah ada damai sejahtera yang lain. Damai sejahtera, mereka mendapat dekapan. Mereka ada di dalam Yesus Kristus. Mereka ada di dalam pemeliharaan Allah. Mereka ada di dalam pikiran bagaimana Allah memandang mereka. Tidak manusia. Siapa yuk? Kira-kira nih ya, kalau Lause tanya. Waktu kamu susah, waktu kamu sakit, waktu mungkin segala sesuatu terlihat berantakan, pusing, susah. Kira-kira ada nggak damai sejahtera? Di dalam itu ada nggak bisa ditemukan sukacita lah, keberanian, rukun, seimbang, harmoni. Terus bisa nggak di dalam keadaan itu bertemu dengan Tuhan Yesus? Gak mungkin Lause. Buktinya saja ada banyak keadaan-keadaan yang membuat kita tahu banyak orang stres setelah hampir 2 tahun COVID. Banyak orang yang bahkan bunuh diri. Banyak orang yang bahkan mulai satu-satu meninggalkan Tuhan dan agama. Mengapa? Karena mereka hanya melihat yang mereka lihat. Mereka tidak memberi diri mereka seperti gambar ini. Mereka ada di dalam pemikiran bagaimana Allah, bagaimana Yesus melihat mereka. Siapa yuk? Lause, itu kan Lause ngomong aja, cerita aja, kombur-kombur aja kalau bahasa gaul. Kayak orang jual koyo, jual cerita. Tapi benarkah ada buktinya Lause? Ada. Beberapa orang ini yang Lause temui, yang Lause temui di dalam bacaan, ya. Ketika mereka menulis kisah hidup mereka, itu mengubahkan Lause. Siapa mereka? Kalau yang teman-teman yang kelas 6, kelas 5, kelas 4, pasti sudah tahu karena sudah bisa searching internet, sudah bisa cari di Google. Siapa ini Nick Vujicic? Kalau lihat gambarnya ini, berbeda nggak ya Nick dengan kita? Berbeda. Dia sama sekali punya tubuh yang tidak lengkap. Siapa yuk? Lause tanya, jika ketemu yang seperti begini, hidupnya bisa berantakan nggak? Bisa. Hidupnya bisa putus asa nggak? Bisa. Hidupnya bisa marah-marah nggak? Bisa. Hidupnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus nggak? Pasti nggak bisa bertemu. Tapi siapa yuk kamu tahu? Ini adalah seorang yang Tuhan pakai lalu membuat banyak anak muda menghargai hidup mereka. Nick tahu kalau Tuhan izinkan dia punya tubuh yang seperti itu, ada keseimbangan lain yang Tuhan berikan dengan tubuhnya yang tidak seimbang. Harmoni. Kemudian ada keberanian yang ekstra yang Tuhan berikan agar dia bisa tahu membuat orang-orang bertemu dengan Tuhan Yesus seperti dia juga. Satu aja Lause. Siapa yuk? Wah, kamu tahu? Lause berkenalan dengan Gracia Epifania ketika Lause ikut retret. Ya, Lause nggak bertemu dengan anaknya. Tapi seorang hamba Tuhan mengangkat cerita Gracia dan ketika itu Lause mengikuti retret itu. Lause sempat menangis loh. Lause bayangkan jika Lause yang seperti dia. Kamu tahu Gracia lahir buta. Nah, lahir buta itu berarti gelap. Maka seorang anak akan melihat hidupnya gelap. Tidak ada terang di dalamnya. Tetapi Gracia bertemu dengan Tuhan Yesus melalui orang tuanya. Lalu kemudian Gracia tidak lagi melihat buta itu adalah malapetaka. Gracia melihat ini adalah sebuah kesempatan. Sebuah keberanian untuk memperlihatkan bahwa Yesus itu tetap baik. Ketika dia bertemu Yesus, dia punya keberanian, tetap punya sukacita, tetap punya keseimbangan yang lain untuk yang tidak seimbang. Lalu Lause Gracia sekarang umur berapa? Sekitaran seperti kita juga. Ya, siapa yuk? Gracia bisa bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Gracia bisa memainkan alat musik. Dia dipakai Tuhan. Ya, nah ada lagi yang lain.
kenal? Siapa yo? Nggak kenal loh, ibu-ibu tua yang nggak jelas. Oh ya? Kamu tahu? Bunda Teresa masih hidup nggak loh, Sahana? Masih hidup nggak, siapa yo? Masih nggak? Bisa nggak kita temui di depan gereja kita itu di pusat pasar di Olimpia? Bisa nggak? Nggak bisa. Bunda Teresa telah meninggalkan dunia ini. Tetapi sepanjang kesaksian hidupnya membuat banyak orang-orang tahu. Kamu tahu Bunda Teresa bukan orang-orang yang dari perekonomian rendah. Dia adalah seorang yang punya perekonomian yang kuat. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi yang berbeda. Dia pergi ke sebuah tempat yang tidak disukai orang. Apa itu? India. Waktu masa-masa COVID, aduh, di India itu pernah loh jadi tsunami COVID karena banyaknya penduduk di sana. Terus kehidupan penduduk di sana ada di dalam level yang rendah. Kalau yang kaya, kaya sekali. Yang miskin, miskin sekali. Nah, Bunda Teresa dipakai Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Siapa yuk? Nick Fujisik, Gracia Evifania. Ada nggak yang lain lagi? Ada. Siapa itu? Kamu. Siapa itu? Lause. Apakah harus menjadi Bunda Teresa? Atau harus menjadi Nick Fujisik sampai nggak ada tubuh yang lengkap? Atau harus hilang penglihatan, baru bertemu dengan Tuhan Yesus? Oh, Tuhan punya jawabannya tersendiri buat kamu. Maka itu ketika Natal tiba, ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, siapa yuk yang kita ingat adalah saya bisa. Tapi harus ada di dalam Yesus penebus juru selamat saya. Itu artinya Advent. Advent adalah minggu-minggu kita memperingati, minggu-minggu kita mengenang kembali, tapi minggu-minggu itu membawa perubahan, pertobatan kamu dan Lause. Itu artinya Natal. Siapa yuk? Nah, sudah tahu ya, kalau hari ini Advent kedua kita berbicara tentang peace. Jadi damai sejahtera seperti apa? Damai sejahtera yang di dalamnya ada arti sukacita, keberanian, kemudian keseimbangan harmoni. Tapi semuanya berbicara di dalam penebusan Yesus Kristus. Bertemu dengan Yesus, maka semua komposisi yang ada di dalamnya kita akan mendapatkannya. Itu janji seperti yang ada di dalam Alkitab. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa? Kamu, Lause. Itu Advent kedua, damai sejahtera. Siapa yuk? Bisa enggak? Sanggup enggak? Sanggup. Mari saat ini Lause mau kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Lause akan berdoa satu kata demi satu kata. Agar kita bisa ikuti perlahan-lahan. Kita minta sebelum kita terlalu jauh lupa dan nikmat atas semua suka-sukanya kita. Kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk kembali mengerti hope. Yesus datang membawa harapan. Peace. Yesus datang ada damai sejahtera yang bukan ditawarkan dunia. Tapi ditawarkan bertemu dengan Yesus, semuanya menjadi tidak sama lagi. Kita berdoa ya, ikuti Lause satu kata demi satu kata. Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika kami lupa, Tuhan, kami mau kembali. Tolong kami agar Natal yang sesungguhnya, yang betul-betul benar,
kami mengerti. Kami berdoa dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Siapa yuk? Langsung percaya, Roh Kudus dan kekuatan firman Tuhan akan bersama dengan kamu. Ingat, bagaimana bisa mendengar dan bertemu dengan Tuhan Yesus? Enggak jauh-jauh. Berdoa, baca firman. Tuhan Yesus akan datang mencarimu sendiri lewat firman-Nya. Ya, Lasa percaya semua anak-anak sekolah minggu Gloria akan berubah. Lasa akan mendoakan kalian ketika Lasa kembali ke rumah nanti. Yuk, sama-sama kita berdiri, kita mau mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一欠试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度权柄、荣耀、权势，父的，直到永远。阿门。Siapa yuk, kita akan kembali lagi minggu depan. Langsung percaya, peace, hope akan bersama dengan kamu.